Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisya Yudia Putri dari kelas 12 IPA 6 nomor absen 13. Saya akan mengerjakan soal biologi tentang hukum Mendel dan pola hereditas. Soal yang pertama adalah soal nomor 30. Ayam berpial ros, R besar, P kecil, disilangkan dengan ayam berpial biji, R kecil, P besar, dan anakannya F1 berpial walnut, R besar, P kecil. Bila disilangkan F1 dengan F1, maka anakannya atau F2 mempunyai ciri dengan perbandingan. Nah, cara mengerjakannya, kita menentukan parental pertamanya, yakni R besar, P kecil atau gerigi atau ros, disilangkan dengan R kecil, P besar atau biji. Gametnya dari yang gerigi adalah R besar, P kecil, dan gametnya dari biji adalah R kecil, P besar. Maka F1-nya didapat R besar, R kecil, dan P besar, P kecil, atau sumpel. Bila F1 disilangkan dengan F1, maka kita tentukan parental keduanya, yaitu R besar, R kecil, P besar, P kecil, disilangkan dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil, dengan gamet R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Dan F1 yang berikutnya sama, R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Maka didapatkan F2-nya sebagai berikut. Saya telah membuat tabel ini dengan hasil perbandingan anakannya, sumpel banding gerigi dibanding biji dan dibanding belah sebanyak 9, banding 3, banding 3, dan banding 1. Untuk soal berikutnya, soal nomor 34. Soalnya adalah orang tua yang keduanya normal heterozigot albino mempunyai kemungkinan keturunan albino sebanyak. Nah, kita tentukan parental pertamanya. Untuk orang tua yang keduanya normal heterozigot, maka dilambangkan dengan A besar, A kecil. Disilangkan dengan A besar, A kecil, maka gametnya adalah A besar, A kecil, dan A besar, A kecil. F1-nya didapat dalam tabel yang sudah saya buat dengan keterangan A besar adalah normal, A besar, A kecil adalah normal heterozigot albino, A kecil adalah albino. Maka rasionya didapat 1 banding 2 banding 1 dengan rasio fenotip 25% normal, 50% normal heterozigot albino, dan 25% albino. Di soal ditanyakan mempunyai kemungkinan keturunan albino sebanyak berapa? Maka di sini didapatkan kemungkinan keturunan albino sebanyak 25%. Soal berikutnya adalah soal nomor 35. Soalnya, persilangan gandum warna hitam H besar, K kecil dengan gandum kuning H kecil, K besar bila gen H epistasis terhadap gen K menghasilkan F1 H besar, H kecil, K kecil dengan fenotip hitam. Bila F1 disilangkan dengan F1, maka menghasilkan keturunan dengan rasio hitam banding kuning dibanding putih sebesar. Nah, kita tentukan F1-nya sudah diketahui di soal, yakni H besar, H kecil, K kecil dengan fenotip hitam. Maka P2-nya yaitu H besar, H kecil, K kecil disilangkan dengan H besar, H kecil, K kecil. Dengan gamet H besar, K besar, H besar, K kecil, H kecil, K besar, H kecil, K kecil. Maka didapatkan F2 seperti tabel berikut. Karena gen H epistasis terhadap gen K, maka rasio keturunan dengan warna hitam dibanding kuning dibanding putih adalah sebesar 12 dibanding 3 dibanding 1. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 36. Soalnya, seorang perempuan normal heterozigot XB besar menikah dengan laki-laki penderita buta warna XB kecil Y, maka kemungkinan anak perempuannya adalah, nah kita tentukan parentalnya,
P-nya adalah XB besar disilangkan dengan XB kecil Y. Gametnya didapat XB besar dan XB kecil Y. Maka F1-nya sudah saya tuliskan. Jadi kemungkinan anak perempuannya adalah 100% normal karier. Soal berikutnya adalah soal nomor 39. Soalnya, apabila seorang laki-laki memiliki gen terpaut seks dalam kromosom X-nya, sifat itu akan diwariskan kepada, seseorang laki-laki memiliki kromosom X dan Y, disimbolkan dengan XY. Dalam spermatogenesis, ia akan mewariskan masing-masing kromosom ke dalam spermanya. Sperma yang membawa kromosom X, jika membuahi ovum yang memiliki kromosom X, akan menghasilkan zigot berjenis kelamin perempuan dengan simbol XX. Sedangkan sperma yang membawa kromosom Y yang membuahi ovum membawa kromosom X, maka menghasilkan anak laki-laki karena XY. Sehingga apabila seorang laki-laki memiliki kelainan yang terpaut pada kromosom X, maka ia akan mewariskannya kepada seluruh anak perempuannya. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.